Bab 971. Menjadi pengkhianat terhadap keluarga atau memilih putranya. Diusir dari keluarga, nama keluarganya diambil, pengkhianat yang menghancurkan leluhur. Kejahatan ini terlalu berat untuk Adele tanggung. Tapi saat melihat putranya dan keluarga Ludwig, akhirnya dia mengambil keputusan. Recha adalah cucumu sendiri, tapi kamu berniat membunuhnya. Keluarga macam apa ini? Aku tidak peduli. Selama bertahun-tahun putranya sudah mengalami begitu banyak penghinaan. Jadi apa salahnya berusaha untuk menebus ini? Kamu, bajingan. Nyonya Ludwig marah dan memancarkan kebencian. Kamu adalah aib bagi keluarga Ludwig. Kamu pengkhianat. Jacob tiba-tiba mencibir, Nyonya tua, kita kan belum tahu pasti siapa pengkhianatnya. Kamu pikir aku tidak tahu cerita saat kamu memenjarakan dua tetua Rider? Setelah mengatakan itu, ekspresi nenek Ludwig berubah muram dan tidak bisa berkata-kata. Reka pun pergi bersama mereka. Begitu mereka pergi, keluarga Ludwig bertanya pada nenek Ludwig dengan penasaran. Ibu, barusan Jacob menceritakan tentang dua tetua Rider yang dipenjara. Apa yang terjadi? Nenek Ludwig marah, jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Tidak ada gunanya juga untukmu. Setelah Reka pergi meninggalkan keluarga Ludwig, dia langsung mengeluarkan walkie-talkie-nya. Semuanya dengarkan perintahku, segera lepas landas dan Born keluarga Ludwig. Aku ulangi, segera Born keluarga Ludwig. Detik berikutnya mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh mesin dari berbagai arah. Segera setelah itu, lebih dari 50 jet tempur lepas landas dan terbang menuju keluarga Ludwig. Suasa mesin yang membuat telinga sakit membuat langit berubah warna dan bumi bergetar. Adele dan Jacob terkejut juga senang. Ternyata putra mereka tidak hanya kuat dalam bela diri, tapi ternyata dia juga punya kekuasaan yang sangat tinggi. Bahkan dia bisa memerintahkan lebih dari 50 jet tempur. Adele menjadi pucat dan buru-buru bertanya, Recha, apakah kamu mau menjatuhkan Born untuk keluarga Ludwig? Recha mengangguk, ya, kenapa keluarga Ludwig sudah banyak melakukan kejahatan kejam, dan bahkan membunuh mereka saja tidak cukup. Adele buru-buru berteriak, Recha suruh mereka berhenti. Jangan Born keluarga Ludwig. Ada orang jahat di keluarga Ludwig, tapi ada juga orang baik. Kalau bukan karena orang baik itu yang menutupi informasi kalau kamu masih hidup, mungkin sekarang kamu sudah meninggal. Kamu tidak boleh bunuh orang baik itu hanya karena ingin balas dendam. Reka berkata, maaf aku terlalu gegabah, aku harusnya tidak langsung membunuh mereka. Dia buru-buru memberitahu informasi ini dan menyuruh bawahannya berhenti bergerak. Tokia bertanya dengan penasaran, Reka, bisakah kamu kasih tahu aku apa identitasmu? Kenapa kamu bisa memerintahkan 50 jet tempur hanya dalam satu kalimat? Adele juga Jacob menatap Recha dengan penasaran. Sebelumnya mereka hanya tahu kalau Recha adalah seorang prajurit berpangkat kolonel. Tapi tidak mungkin seorang kolonel bisa mengarahkan 50 jet tempur. Recha tersenyum misterius, Tokia, kamu beneran mau tahu? Jangan khawatir, aku akan kasih tahu kamu di pesta pernikahan. Saat ini Tokia sudah seperti orang penting. Dia harusnya sudah terbiasa dengan hal ini. Tokia terlihat kesal, lagi-lagi kamu berpura-pura misterius. Adele dan Jacob tersenyum penuh pengertian. Bisa dilihat kalau hubungan mereka cukup baik. Reka menasihati. Tokia, kamu tidak penasaran kenapa sejak lama aku belum menikahi kamu? Tokia menatap Reka dengan rasa ingin tahu, kenapa? Bab 972, beri kamu sebuah pernikahan yang sempurna. Recha, aku mau kasih kamu pernikahan yang istimewa, setidaknya dengan restu dari kedua orang tua. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama kalau orang tuaku biarkan aku masuk penjara karena kakak laki-lakiku. Jadi aku mau undang mereka ke pernikahan kita untuk cari tahu kebenaran. Tokia mulai menyadari. Adele dan Jacob juga tersenyum dan mengangguk. Tapi mereka masih merasa khawatir, jika Tokia benar-benar seperti dugaan mereka. Mereka khawatir jika pernikahan ini tidak mudah. Recha,
Tokia, panggil orang tuamu datang ke Midgard untuk diskusi soal pernikahan dengan orang tuaku. Meskipun grup Tomota dipindah ke Midgard, tapi orang tua Tokia tidak ingin meninggalkan kampung halamannya dan memilih tinggal di kota Geffen. Jadi mereka harus datang ke Midgard untuk bertemu dengan orang tua Recha. Oke, Tokia langsung menelpon dan memberitahu Avril juga Bensu. Adele dan Jacob menangis karena terharu. Barusan mereka menyebut mereka orang tua. Meskipun tidak langsung menyebut mereka sebagai orang tua, tapi mereka sudah merasa bahagia. Ayo kita kembali ke keluarga Valkyrie di Midgard, keluarga Valkyrie. Setelah Rexa kembali dari keluarga Ludwig, dia mendatangi keluarga Valkyrie. Begitu dia tiba, dia segera memprovokasi keluarga Valkyrie untuk menghina dan mengusirnya. Pertama, dia sudah menjebak Mariam untuk masuk penjara demi mendapatkan posisi sebagai pimpinan keluarga. Kedua, dia juga menyerahkan pimpinan keluarga kepada orang asing bernama Melinda Johar dan menyebabkan status pimpinan keluarga jatuh ke tangan Recha. Rexa adalah aib keluarga Valkyrie, seorang pengkhianat. Setelah dihina dan diusir oleh keluarga Valkyrie, Rexa tetap bersikap acuh tak acuh. Dengan santai dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya dan mencicipinya. Ketika keluarga Valkyrie lelah memakinya, akhirnya Rexa berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian berani menghinaku, bahkan tidak layak untuk mati. Sekarang cepat minta maaf padaku, atau aku akan buat kalian hidup di jalanan, mati kelaparan dan kedinginan." Apa, orang keluarga Valkyrie sangat marah. Orang ini bahkan tidak meminta maaf, bahkan berani menghina mereka. Dia sangat gila, Mariam sangat marah. Penjaga, cepat usir pemberontak ini dari keluarga Valkyrie. Dan jangan sampai dikembali ke sini seumur hidupnya. Seorang penjaga keamanan datang dan mencoba mengusir Rexa. Rexa tiba-tiba tertawa sinis, mengeluarkan medali perak dari tangannya dan melemparkannya ke arah Mariam. Buka matamu dan lihatlah, kamu tidak akan bisa meraih statusku saat ini. Mau usir aku, berarti kamu sudah bosan hidup. Keluarga Valkyrie menatap medali perak dengan bingung, apa ini? Mariam menyuruh pelayan untuk mengambil medali perak itu dan dia menjadi tercengang ketika sudah melihatnya dari. Medali itu adalah bukti identitas pelayan eksklusif keluarga Ludwig. Sekarang Rexa menjadi pelayan keluarga Ludwig, astaga. Bagaimana caranya dia mengenal keluarga Ludwig dan bahkan bisa menjadi pelayannya? Keluarga Ludwig berada di kasta paling tinggi dan bahkan pelayannya juga termasuk orang yang terhormat. Statusnya bahkan lebih tinggi satu tingkat dari keluarga Valkyrie. Ada salah satu orang yang bertanya, "Rexa, kamu benar-benar jadi pelayan keluarga Ludwig?" Kok kamu bisa mengenal mereka? Rexa, kenapa? Kalian pikir ada orang yang berani menyamar jadi pelayan keluarga Ludwig? Sejujurnya aku berpura-pura jadi Reka untuk membodohi Tokia supaya mau datang ke keluarga Ludwig. Ini membuatku sangat membantu keluarga Ludwig. Orang-orang dari keluarga Ludwig memberiku nama keluarga mereka sebagai tanda terima kasih. Sekarang namaku adalah Rexa Ludwig, nama keluarga Valkyrie sudah tidak layak untukku. Bab 973. Kembalinya putra terlantar. Hal ini membuat keluarga Valkyrie bersemangat. Akhirnya mereka bisa terlibat dengan keluarga Ludwig. Leluhur keluarga Valkyrie sudah berusaha keras sejak lama dan akhirnya usaha mereka tidak sia-sia. Sikap keluarga Valkyrie langsung berubah dan memuji Rexa. Bahkan Mariam menyambutnya dengan ramah dan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Tapi Rexa mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan mengabaikan mereka. Mariam, aku haus. Pergi buatkan aku teh yang sudah kamu simpan bertahun-tahun dan bawakan untukku. Bahkan sekarang dia tidak ingin memanggil neneknya. Oke, Mariam langsung menyetujuinya dan memerintahkan para pelayan untuk membuat teh. Rexa berkata dengan kesal, "Aku minta kamu yang buat teh itu sendiri dan bawakan untukku. Harusnya ini suatu kehormatan untukmu bisa melayani orang keluarga Ludwig." Ini, Mariam merasa ragu. Dia sudah sangat tua dan tidak pantas jika dia harus membuat teh untuk cucunya secara langsung. Tapi karena cucunya menjadi bagian dari keluarga Ludwig,
dia hanya bisa menahan diri dan setuju untuk melakukannya. Reksa terus memberi perintah pada keluarga Valkyrie untuk melakukan sesuatu. Paman tertua dan paman ketiga, tolong bantu aku dong, aku mau pindah ke kamar utama. Sepupu, sini dan pijat kakiku agak pegal nih. Meskipun keluarga Valkyrie sedikit kesal dengan kesombongan Reksa, tapi mereka tidak berani melawan dan mematuhi perintahnya. Mariam juga marah, ini semua adalah salahnya karena di masa lalu sudah pernah memanjakan Reksa. Orang ini benar-benar kurang ajar, tiba-tiba ada sekelompok orang masuk. Orang itu adalah Recha dan kelompoknya. Recha melirik Reksa dan kemudian melirik ke arah keluarga Valkyrie yang menjadi gugup, membuat Recha mengerti apa yang sedang terjadi. Reksa datang ke kampung halaman untuk memamerkan kekuatannya. Sayangnya dia terlalu cepat paus. Kali ini keluarga Ludwig sudah menderita banyak kerugian dan bahkan Charles sudah hancur. Keluarga Ludwig pasti akan meminta pertanggungjawaban Reksa. Sepertinya malam ini Reksa tidak akan selamat. Ketika melihat Tokia, Reksa tertegun dan terkejut. Tokia, kenapa kamu kembali? Apakah Recha menyelamatkannya? Apakah ini bercanda? Seharusnya Reka mati di rumah keluarga Ludwig. Tapi kenapa pria ini masih selamat setelah mendatangi musuh sendirian? Lelucon apa ini? Recha berjalan dan menamparkan Reksa yang sedang duduk di kursi kepala keluarga. Pergilah, kursi ini bukan tempat untuk kamu duduki. Reksa sangat marah. Bajingan, keluarga Ludwig sudah kasih aku nama keluarga mereka dan sekarang aku jadi pelayan keluarganya. Kalau kamu berani pukul aku, itu berani kamu juga memukul keluarga Ludwig? Mereka tidak akan melepas kamu gitu aja, kecuali sekarang kamu mau berlutut dan minta maaf, mungkin kamu tidak akan dipenggal. Reka berkata dengan acuh tak acuh, maaf, tapi keluarga Ludwig tidak akan bisa mengancamku. Selain itu sekarang mereka juga membencimu, jadi mana mungkin mereka mau bantu kamu? Reksa, kamu pasti bohong, keluargaku, sekarang aku beri perintah atas nama keluarga Ludwig untuk mengikat orang ini dan menyerahkannya pada keluarga Ludwig. Tapi semua orang di keluarga Valkyrie hanya diam. Mereka tahu Reka sangat kuat dan mereka tidak akan bisa melawannya. Apalagi mengikatnya. Saat melihat keluarga Valkyrie tidak mematuhi perintahnya, Reksa semakin marah. Dia mengambil cangkir teh dan melemparkannya ke arah Mariam. Hei nenek tua, kamu tuli atau bisu sih? Kamu tidak dengar perintahku. Cangkir teh itu mengenai leher Mariam. Cangkir teh itu pecah dan menggores leher Mariam. Air panas yang mendidih juga membuat lehernya jadi merah. Bab 974, Penyesalan Mariam. Mariam tidak bisa menahan teriakannya. Dia sangat marah, bajingan, kurang ajar. Bahkan jika Reksa menghina dirinya, itu tidak masalah, tapi sekarang pria itu melukainya. Pria itu adalah binatang dan bukan keturunan keluarganya. Sekarang Mariam merasa menyesal karena sudah mendukung Reksa dan meninggalkan Recha. Recha jauh lebih kuat daripada Reksa dalam segala hal. Jika saat itu dia mendukung Recha, maka mungkin saja nasib keluarga Valkyrie akan berbeda. Meskipun Mariam marah, tapi dia takut dengan status cucunya yang menjadi pelayan keluarga Ludwig dan tidak berani menyinggungnya. Tiba-tiba ponsel Mariam berbunyi. Ternyata yang menelepon adalah keluarga Ludwig. Mariam langsung menjawab teleponnya, "Kenapa keluarga Ludwig meneleponku?" Di sisi lain telepon terdengar suara yang dalam dan serius. "Nyonya Mariam, aku adalah kepala keluarga Ludwig. Sekarang secara resmi aku akan mencabut nama keluarga Ludwig untuk Reksa dan membunuhnya. Aku minta tolong keluarga Valkyrie untuk memberi hukuman mati pada Reksa atas nama keluarga Ludwig. Kalau dia tidak mati, maka keluarga kalian akan hancur. Kali ini keluarga Ludwig sudah dipermalukan dan menderita kerugian besar. Ini semua karena Reksa membawa Tokia ke keluarga Ludwig. Meskipun ini adalah perintah dari Charles, tapi apakah keluarga Ludwig akan meminta Charles untuk bertanggung jawab? Tentu saja tidak, oleh karena itu tentu saja Reksa yang akan disalahkan. Mariam sangat senang ketika mendengarnya. Reksa ini, pembohong.
Sekarang dia sudah tidak dilindungi oleh keluarga Ludwig, jadi mana mungkin keluarga Valkyrie tidak membalas dendam? Mariam menaruh teleponnya dan menatap Reksa dengan dingin. Seseorang, tangkap dia, keluarga Valkyrie tidak mendengar percakapan di telepon tadi. Mereka memandang Mariam dengan heran. Nenek, Reksa adalah pelayan keluarga Valkyrie, kami tidak berani menangkapnya. Reksa juga berkata dengan marah, hei nenek tua, kamu gila ya? Kamu sadar apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Mariam menjadi lebih dingin. Barusan yang meneleponku adalah kepala keluarga Ludwig. Dia mencabut nama keluarga Ludwig milik Reksa dan menyuruh kita untuk memberinya hukuman mati. Apa, mengambil nama keluarga Ludwig dan memberinya hukuman mati? Ini adalah kabar baik untuk keluarga Valkyrie. Memang benar mereka ingin terlibat dengan keluarga Ludwig. Tapi mereka juga tidak mau ditindas oleh Reksa. Jika mereka punya pilihan, mereka akan lebih memilih untuk tidak diganggu oleh Reksa. Sekarang tanpa perlindungan keluarga Ludwig, Reksa bukanlah siapa-siapa dan sangat mudah untuk dibunuh. Bagi Reksa, ini adalah berita buruk, baru saja keluarga Ludwig memberinya nama keluarga mereka. Tapi kenapa dalam sekejap mata mereka sudah mengambilnya lagi? Bahkan memberinya hukuman mati, ini pasti perbuatan Reca. Dia menyangkal dan berkata, bohong, itu pasti bohong. Wanita tua, kamu ditipu. Sekarang ada banyak penipuan telepon, panggilan tadi pasti bukan dari keluarga Ludwig. Mariam memukul lantai dengan tongkat di tangannya. Pria ini sudah hampir mati tapi masih berani menyebutnya wanita tua. Dia sudah tidak bisa menahan diri lagi. Penjaga, tangkap dia. Sebenarnya meskipun penjaga tidak melakukan apapun, keluarga Valkyrie sudah mengelilinginya, menjatuhkan Reksa ke lantai, menendang dan memukulinya. Jeritan kesakitan Reksa memenuhi rumah keluarga Valkyrie untuk waktu yang lama. Dia memohon dengan getir, aku bersalah, nenek, selamatkan hidupku. Dulu aku adalah cucu kesayangan kamu. Kamu tidak bisa perlakukan aku seperti ini. Bab 975. Perilaku kurang ajar Reksa. Mariam dalam mood yang kacau, dengan terhuyung-huyung berjalan ke atas, minggir, aku akan bunuh binatang ini sendiri. Hais, kenapa aku buta saat itu dan membantu orang yang tidak berterima kasih ini? Ini salahku, hari ini, biarkan aku menghapus kesalahan ini. Keluarga Valkyrie segera menyingkir, Mariam memukul Reksa dengan tongkat. Tanpa diduga, Reksa tiba-tiba melompat dan menyandera Mariam Valkyrie. Dengan pisau di tangannya, ditodong di leher Mariam Valkyrie. Kalian, mundur, semuanya mundur. Siapapun yang berani mendekati aku dalam 10 langkah, aku akan langsung membunuhnya. Ses. Terdengar suara embusan udara dingin. Reksa ini tidak sebanding dengan babi dan anjing, dia bahkan menjadikan neneknya sebagai sandaran. Sangat memalukan, Mariam putus asa dan menangis. Reksa sekali lagi membuatnya mengerti kata binatang. Adele dan Jacob menghela nafas. Reca dan Reksa adalah saudara kembar. Kenapa perbedaan di antara mereka sangat besar? Bagaikan langit dan bumi, Jacob saat ini merasa sedikit putus asa. Melihat putranya, menyandera ibunya sendiri, perasaan ini, hidup pun tidak lebih baik daripada mati. Hentikan. Jacob berdiri, Reksa, lepaskan nenekmu. Perbuatanmu sekarang menghancurkan leluhurmu, sebelum kamu melakukan kesalahan besar, dan masih ada kesempatan untuk menyesal. Percayalah aku akan menyelamatkan hidupmu. Aku melakukan ini juga demi kebaikanmu. Diam, Reksa berteriak, Jacob, kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Selama ini, kamu terlihat baik padaku. Tetapi di hatimu selalu memikirkan Reca. Reca adalah anak liar, kenapa harus berbagi harta kalian denganku? Demi kebaikanku, jangan bercanda, kamu berbuat seperti itu, untuk membuka jalan bagi anak liar itu? Jacob mengepalkan tangan, kenapa aku melahirkan bajingan sepertimu? Adele juga kesal, salah kita sudah memanjakannya, sekarang, bahkan pengetahuan dasar saja dia sudah tidak ada. Tidak tahu benar salah, namun, bagaimanapun juga, dia adalah darah daging yang dikandung 10 bulan oleh Adele,
bagaimana bisa dia tahan melihat Reksa ke jalan yang salah? Pandangannya yang memohon menatap Reca. Sekarang hanya Reca yang bisa menahan Reksa. Reca sadar, mengangguk dan menyetujuinya. Dia melangkah ke depan. Reksa, kuperintahkan kamu untuk berhenti sekarang. Reksa semakin emosi. Pergi kamu adalah anak buangan. Kamu bahkan tidak pantas bicara denganku. Ini semua salahmu, berkali-kali kamu merusak rencanaku. Kondisi aku yang memalukan sekarang, itu semua karena dipaksa olehmu. Reca menghela nafas, benar-benar keras kepala, diam. Reksa marah. Aku tidak perlu diajari olehmu. Dia belum selesai bicara. Reca tiba-tiba bergerak, dia menghindar, sekejap mata muncul di depan Reksa dan menamparnya. Reksa bahkan tidak ada waktu untuk menanggapi, apalagi untuk membunuh Mariam Valkyrie. Namun, pisau masih saja, tidak sengaja, tertusuk ke leher Mariam Valkyrie. Meskipun tidak merenggut nyawa, tapi mengalirkan banyak darah juga. Sebenarnya, ini sengaja dilakukan oleh Reksa. Sejak awal dia sudah ingin memberi pelajaran kepada Mariam Valkyrie, tapi apa daya dia adalah nenek kandungnya sendiri. Dia tidak mudah untuk melakukannya, hanya bisa mengambil kesempatan ini. Mariam terlihat suram dan emosinya sangat kacau. Tidak disangka, cucu kesayangannya ingin merenggut nyawanya sendiri. Dan malah anak yang diasingkannya, bahkan dibuangnya, yang menyelamatkan nyawanya di saat kritis.